A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kecikini untuk ikutan tes. Cemilannya minyak dan juga es. Dunia ini hanya setetes. Maka jangan banyak protes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa mawalah. Amma ba'du. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita mungkin sering protes sama Allah. Ya Allah, kenapa kok hidup ini begini-begini aja? Orang lain kaya, tetangga punya mobil mewah, sekolahnya di tempat yang benefit. Tapi kok kita makan aja sulit, mau beli pakaian aja nunggu akhir bulan, mau jalan-jalan aja mikir dulu. Nah, kadang kita berprotes kepada Allah dengan apa yang Allah kasih. Padahal sejatinya kalau kita ingat nikmat Allah yang tidak terhitung, maka kita akan bersyukur. Allah berfirman dalam Al-Quran, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kalian hitung nikmatku, nikmat Allah gak akan pernah terhitung. Gak akan pernah terhitung, teman-teman. Kita ini termasuk kaya. Kenapa? Lah, kalau kata guru saya, Ustaz Asad Latif, kita ini kaya, punya mata luar biasa. Dia bisa membedakan mana istri, mana tetangga. Coba bayangin, kalau mata ini tidak cemerlang seperti itu. Kalau kata Ustaz Asad Latif, kenapa kok rasanya beda-beda, beleng-beleng? Karena apa? Karena dia matanya tidak berfungsi. Tapi kalau mata ini yang Allah kasih, dia bisa autofokus, bisa mengenali mana istri, mana tetangga, mana teman kerja. Itulah kenapa kita perlu bersyukur, kita kaya. Kalau kata beliau, siapa yang mau HP tercanggih, lensanya paling kuat, kemudian penuh dengan pulsanya, dan kalau dia mau dikasih, tapi syaratnya apa? Coba matanya gak bisa lihat. Gak ada yang mau. Kenapa? Bukan kecanggihan itu yang dicari, kemampuan mata kita justru itu yang harus disyukuri. Oleh karenanya teman-teman, yuk jangan merasa kecil dengan apa yang kita miliki. Karena sejatinya apa yang kita miliki hari ini, itu adalah anugerah yang Allah berikan. Dunia ini kalau kata Ustadz Abdul Somad, setetes, dikit doang. Kalau kita nggak dapat, jangan bersedih. Dan kalau kita dapat juga jangan bangga, jangan sombong. Kenapa? Karena orang sombong itu dibenci. Nggak ada orang yang suka dengan orang sombong. Bahkan surga pun melemparkan setan dan bala tentaranya. Kenapa? Karena sombong. Dia merasa paling tinggi dibanding Adam alaihissalam yang Allah ciptakan dari tanah. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka buat yang Allah karuniakan harta sedikit, jangan bersedih. Kita bisa tetap bahagia dengan mensyukuri apa yang ada. Karena kata Allah, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kalian bersyukur aku tambahin, kalau kalian kufur azabku ini sangat pedih. Nah, makanya buat yang Allah karuniakan harta banyak, jangan pelit. Mumpung masih hidup, mumpung masih bisa beramal, masih bisa berbagi dengan tetangga, bisa berbagi dengan saudara. Karena kalau bapak atau ibu meninggal, siapa yang akan menikmati hartanya? Anak, mungkin anak sedikit, bukan anak, tapi nanti adalah bapak baru atau ibu baru yang menikmati. Daripada bapak baru atau yang ibu baru yang menikmati, mendingan disedekahin, sedekah, supaya tidak menyesal ketika sudah mati. Sebagaimana yang dalam surat Al-Munafikun 10, laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqu wa akum minasholihin. Kalau seandainya diundurin dikit aja ya Allah, aku akan bersedekah dan aku akan menjadi orang yang soleh. Nah, mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah dari itu, dan kita semua Allah berikan kemampuan untuk bisa bersedekah
saat kita masih memiliki nyawa. Barakallahu fikum, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Salam akal sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.